Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi sama aku Rifati Hikmimori di Learning Journal yang ke-8. Udah lama ya aku nggak bikin learning journal ya. Kayaknya udah sekitar seminggu atau 2 minggu gitu ya nggak bikin learning journal. Kemarin tuh soalnya, kenapa aku dan teman-teman aku nggak bikin learning journal? Soalnya kemarin itu kita lagi UTS. Jadi waktu UTS itu nggak ada learning journal dan baru ada lagi di minggu ini, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, sekarang hari ini aku mau bawain sebuah learning journal di materi Pak Adi Kusuma, karena minggu ini tuh nggak ada yang presentasi karena materinya dari Pak Adi. Nah, teman-teman semua, aku mau nanya nih sebelumnya. Pernah nggak sih kalian tuh dengar kalau misalkan kemajuan karir kita itu sebenarnya nggak cuma soal seberapa jago keahlian teknis yang kita punya. Nah, teman-teman, ternyata menurut Rose Towset itu justru kemampuan komunikasi dan presentasi lah yang bakal menentukan masa depan karir kita nanti, apakah cerah atau tidak. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas tentang dunia ngomong di depan orang, alias presentasi dan jenis-jenis pembicara publik. Jadi, buat kalian semua yang masih ngerasa deg-degan kalau misalkan disuruh maju, stay tune ya di learning journal aku kali ini. Oke, tatang. Nah, yang pertama, kita itu teman-teman harus tahu bedanya bicara di ranah yang namanya privasi dan publikasi. Nah, kalau di ranah privasi itu biasanya tuh kita itu ngobrol sama orang-orang terdekat kita doang, kayak keluarga atau sahabat terdekat kita. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bicara sama keluarga, sahabat terdekat kita, atau misalkan kekasih kita juga, itu kan biasanya kita santai banget ya bawaannya. Nah, kalau misalkan di ranah publikasi itu atau publik itu, artinya kita sudah keluar dari zona nyaman kita tadi, yang nyaman gitu, yang terus juga cara pembawaan bicaranya kan nggak terlalu yang namanya formal banget, enggak. Nah, biasanya kan kalau misalkan di acara di tempat yang namanya area privat itu kita itu lebih santai, kayak lebih bisa mengekspresikan sesuatu gitu kan. Kan kalau di publikasi itu beda, kita itu keluar dari zona nyaman kita tadi. Nah, teman-teman kayak pasti pengen tahu kan apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, itu tuh ada 4 poin utama teman-teman. Yang pertama, keberagaman orangnya. Orangnya itu lebih bermacam-macam kalau misalkan di tempat publikasi. Nah, kalau tempat publikasi itu banyak, entah ada yang tua, ada yang muda, terus ada yang gimana-gimana, terus kayak beda-beda profesi juga. Nah, biasanya di tempat publikasi itu lebih bermacam-macam orang. Nah, kalau misalkan di tempat privat kan ya maksudnya kita itu masih yang namanya darah atau masih sesaudara gitu, masih ada ikatan lah, ikatan batin, itu biasanya tempat privasi. Nah, lalu ada kuantitasnya. Nah, orang diajak bicara itu lebih banyak. Kalau misalkan yang di tempat publikasi itu bisa jadi lebih dari 5 orang atau lebih dari 10 orang, itu lebih banyak. Sedangkan biasanya kalau privat itu dia tuh lebih kayak berdua doang gitu kan, kayak face to face, kayak cuma cukup 4 mata lah kalau bahasa orang-orang yang kayak gitulah ya, kita ngobrol 4 mata gitu. Terus tempatnya, nah biasanya lokasi formal itu atau
semi dan formal. Itu kalau misalkan formal biasanya tuh kayak tempat-tempat publikasi gitu kan, kayak udah ditentuin lah tempatnya, itu biasanya tempat publikasi. Sedangkan kalau privat itu kayak misalkan cukup di apa sih, di kamar atau di rumah, terus ya cuma berdua doang gitu tuh biasanya tempat yang namanya privat. Nah, selanjutnya acara. Adanya agenda tertentu. Biasanya kalau misalkan tempat publikasi itu biasa tuh kayak ada acaranya, acara-acara tertentu. Nah, sedangkan kalau privat itu enggak harus ada acara ya, teman-teman. Kayak misalkan mau curhat, itu juga termasuk yang namanya di tempat privat. Nah, tapi inget ya, bicara di ranah privat itu sama pentingnya loh, karena itu sarana latihan kita yang paling dasar sebelum kita terjun yang namanya ke depan publikasi. Nah, teman-teman, biar cara komunikasi kita itu efektif, kita itu harus pegang ada 6 prinsip ini. Yang pertama itu tahu, bukan tahu yang digoreng ya, bukan yang makan, bukan. Nah, kamu itu harus paham informasi apa yang mau disampaikan ke audiens. Lalu yang kedua ada tujuan. Nah, tanya nih ke diri kita sendiri, pesannya itu buat apa? Nah, mau ngasih informasi kah, mendidik kah, atau mempengaruhi orang? Nah, yang ketiga itu ada khalayak. Nah, kenali nih siapa sih yang nonton kita, terus status sosial mereka tuh kayak gimana sih, pendidikannya gimana gitu tuh. Contohnya kayak misalkan audiensnya tuh mahasiswa. Nah, bahasanya kan bisa lebih dimasukkan. Terus biasanya kan mahasiswa itu rada lebih kritis gitu tuh. Lalu yang keempat adalah cara komunikasinya. Kita tuh komunikasinya harus akurat, jelas, singkat, dan sesuai dengan situasinya. Nah, bisa pakai naskah atau spontan. Kayak ini kan namanya spontan ya. Kalau ada naskah tuh dia tuh biasanya ada pegangan kertas kecilnya, teman-teman semua. Yang kelima itu adalah hilangkan hambatan. Nah, kita harus hindari kesalahan teknis atau emosi yang berlebihan. Misalkan ada penonton atau audiens yang nyebelin. Nah, kita tuh jangan sampai yang namanya kebawa emosi, itu dihindarkan ya. Itu karena ada sesuatu hal yang menghambat kita untuk berkomunikasi di publikasi. Lalu yang keenam, target. Nah, pastikan tujuannya tercapai dan audiensnya mengerti apa yang kita ucapkan. Meski ada yang meski ada keterbatasan media atau durasi waktunya yang kurang atau yang cepat. Nah, ternyata ngomong di depan publik itu ada banyak jenisnya loh, teman-teman. Yang pertama adalah impromptu. Nah, ini yang paling horor alias dadakan tanpa persiapan. Misalkan tiba-tiba kita nih jadi panitia, terus yang ngasih sambutannya nggak ada, tiba-tiba kita ditunjukin buat kayak kamu ngasih sambutan. Nah, itu tuh kita kan nggak ada persiapan, tapi kita juga harus siap, teman-teman, harus menjadi pembicara yang bagus. Tipsnya kayak gimana? Nah, cermati siapa di dalam forumnya dan perbanyak latihan. Jadi teman-teman itu sebenarnya cara komunikasi itu nggak cuma kayak latihan, cuma kayak disuruh doang, enggak. Misalkan kita ada di tempat publikasi atau nggak tepat kayak forum, itu kita juga harus banyakin yang namanya komunikasi, karena itu secara tidak langsung adalah melatih kita untuk berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Nah, itu juga bisa untuk tips impromptu ya teman-teman semua. Lalu ada yang terencana atau presentasi. Ini tuh yang dijadwalkan, tempatnya ada, terus topiknya juga sudah jelas. Biasanya presentasi itu jelas ya, kayak udah tertata gitu tuh. Lalu yang ketiga ada moderator. Nah, tugasnya itu mengarahkan sebuah acara dan mengatur waktu dan mencairkan suasana. Jadi biasanya moderator itu tuh nggak kaku,
kayak lebih slow, lebih santai, biar kayak di dalam sebuah acara itu tidak yang namanya tegang apa gimana. Itu bisa dicairkan oleh si moderator. Lalu ada pidato. Nah, biasanya ini untuk motivasi atau acara sarana terima. Nah, biasanya pidato tuh kayak lebih apa ya, kayak lebih apa sih namanya, lebih kayak lebih rada formal gitu tuh biasanya pidato tuh ya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah MC. Nah, bedanya MC sama moderator itu, MC itu bacaannya tersusun teman-teman, disusun di acara tanpa mengintervensi isi acaranya. Jadi tuh kayak kalau biasanya kalau MC itu biasanya suka ada bawa kertas kecil gitu tuh. Itu biasanya suka ada urutan acaranya. Nah, lalu yang keenam ada wawancara. Nah, ini tuh kayak adanya interview yang harus kita netralkan, dan interview yang jawabannya harus difokuskan. Jadi tuh kayak ada jawaban atau pertanyaan-pertanyaan tertentu. Biasanya wawancara tuh kayak sub yang diajak bicaranya satu gitu tuh. Nah, terus gimana sih caranya sukses dalam presentasi? Nah, ini menurut Claes Bonar Sirait, ini ada kuncinya, ada 3R namanya teman-teman. Yang pertama itu research, yaitu riset materinya. Nah, jadi tuh kita tuh harus terus meriset apa sih gitu kan materi yang bakal kita tampilkan atau kita bawakan. Lalu ada rehearse, itu latihan penampilan. Jadi tuh kayak kita tuh selalu latihan kayak ini nih, ini termasuk namanya juga latihan teman-teman secara tidak langsung. Lalu ada relax, yaitu jangan tegang. Relax itu kayak kita tuh kayak bisa relax, mengambil pernapasan dengan teratur, kayak jangan tegang gitu tuh. Kayak gimana caranya kita untuk menetralkan tubuh kita yang kaku kalau misalkan lagi berbicara di depan banyak orang atau lagi presentasi gitu tuh teman-teman. Relax tuh kayak bisa ambil napas, buang pelan-pelan. Atau aku pernah diajarin metode apa ya, lupa namanya, di jari-jari gitu nih. Pokoknya kayak naik, ambil, turun, buang, naik, naik, ambil, turun, buang sampai ujung pelan-pelan gitu tuh teman-teman. Ada itu. Nah, ingat ya teman-teman, presentasi itu biasanya formal dan terencana. Kita punya target untuk mempengaruhi audiens. Nah, dan itu satu lagi yang paling penting adalah rasa takut itu wajar dan itu adalah manusiawi. Jadi jangan ngerasa kalau misalnya kita lagi takut itu kayak aku nggak bisa. Sebenarnya bisa. Nah, ya mindsetnya aja diubah ya. Terus jangan dihilangkan total, tapi dikendalikan karena musuh utamanya adalah diri sendiri. Jadi kalau misalkan kamu takut, itu gimana cara kita untuk mengendalikan diri kita agar tidak takut? Dengan mengubah cara mindset kita untuk cara mindset yang positif. Itu ya teman-temanku semuanya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sekilas tentang dunia public speaking. Nah, intinya makin sering latihan, makin jago juga kita menghargai audiens dan memberikan dampak positif untuk mereka. Buat kalian, mana nih yang lebih susah? Materi yang oke atau cara menyampaikan yang oke gitu kan? Coba tulis ya di komentar ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman semua. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.